Sahabat kreasi, apa saja komponen-komponen utama yang ada di AC split atau AC rumahan? Kita bahas tuntas di sini. Di channelnya Rumah Kreasi. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreasi, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan saya Edu di channelnya Rumah Kreasi, tempat berkumpulnya para ahlinya ahli. Semoga hari ini sahabat selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilapangkan rezekinya, serta selalu berada dalam keberkahan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat, dalam kesempatan ini saya akan mencoba share mengenai apa saja komponen utama yang ada di AC split atau AC rumahan, baik itu secara fungsi dan juga bagaimana cara kerja AC. Unit AC ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama di bagian luar biasanya dinamakan dengan outdoor, dan di bagian dalam dinamakan dengan indoor. Adapun komponen utama di AC split atau AC rumahan ini ada 4 komponen utama. Di bagian outdoor ini ada 3, yaitu yang pertama kompresor, yang kedua kondensor, dan yang ketiga adalah pipa kapiler. Sedangkan di unit indoor itu komponen utamanya adalah evaporator. Oke, kita bahas masing-masing komponen utama yang telah tadi saya sebutkan, yaitu ada 4 komponen yang paling utama. Baik sahabat, kita akan bahas mengenai komponen utama. Yang pertama adalah kompresor. Pada bagian AC komponen yang paling penting adalah kompresor AC. Bagian ini biasa disebut sebagai jantungnya AC, sehingga jika mengalami kerusakan, maka akan mengganggu seluruh kinerja AC. Kompresor merupakan alat mekanis yang memiliki tugas sebagai penghisap dan pendorong uap refrigeran dari evaporator. Selain itu, kompresor juga memiliki tugas sebagai alat yang mempertahankan perbedaan tekanan di dalam sistem pendinginan. Cara kerja dari kompresor itu sendiri menurut AC spesialis adalah dengan mengalirkan gas-gas freon dari refrigeran ke semua sistem pendingin serta mengubah tekanan dari yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Apabila temperatur semakin meninggi, maka akan semakin besar juga tekanan yang akan dikeluarkan oleh kompresor. Untuk permasalahan yang biasa kita temui dalam kompresor AC ada banyak sekali. Misalnya kompresor yang sudah tidak berfungsi maksimal atau lemah hingga kompresor yang sudah mati total dan tidak bisa digunakan lagi. Dalam berbagai kondisi, kompresor tidak selalu dalam kondisi yang prima, sehingga kinerja AC yang kurang kadangkala disebabkan oleh kondisi kompresor yang tidak berfungsi dengan baik. Komponen yang kedua adalah kondensor, ya. Seperti yang terlihat di gambar ini ya. Kondensor adalah suatu alat yang berfungsi sebagai penukar kalor atau panas, yang mengubah bentuk refrigeran dari bentuk gas menjadi cair, serta berfungsi untuk menurunkan suhu temperatur pada refrigeran. Fungsi kondensor sendiri adalah sebagai pendingin, umumnya menggunakan udara sebagai media pendinginan. Sekian jumlah kalor yang terdapat dalam refrigeran kemudian dilepaskan ke udara dengan media atau bantuan dari kipas motor
pada unit pendingin ruangan. Selanjutnya, komponen utama yang ketiga adalah pipa kapiler. Seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Pipa kapiler adalah komponen pipa dengan diameter terkecil dibandingkan jenis pipa lainnya. Biasanya pipa kapiler ini digunakan sebagai aliran refrigeran pada pendingin sejenis AC, freezer, dan kulkas. Selain sebagai alat pendingin, pipa kapiler juga dimanfaatkan pada laboratorium. Adapun fungsi dari pipa kapiler ini setidaknya ada 7 fungsi. Pipa kapiler ini baik dalam kegiatan laboratorium maupun pada alat pendingin yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu diantara lain, pertama berfungsi menurunkan tekanan, yang kedua dapat merubah bentuk wujud gas menjadi bentuk cair, yang ketiga berperan dalam mengukur cairan pada refrigeran yang asalnya dari pipa kondensor. Yang keempat, pipa kapiler juga digunakan untuk menentukan titik lebur pada suatu zat. Yang kelima, berperan menentukan titik leleh suatu zat. Yang keenam, pipa kapiler berfungsi mengubah panas. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk menghisap gas dari evaporator. Ciri dari pipa kapiler ini pada umumnya memiliki ciri khas yang membedakan dengan alat lainnya, yaitu ukuran diameter yang berkisar antara 0,8 mm sampai dengan 2 mm. Ukuran panjang pipa kurang lebih sepanjang 1 meter. Ukuran lubang pipa kapiler hampir mirip dengan sebatang jarum, seringkali mengalami kebuntuan karena tersumbat partikel kotoran dan rentan patah. Selanjutnya, komponen utama yang keempat yaitu ada di bagian indoor yang dinamakan evaporator ya. Komponen evaporator memiliki fungsi dalam proses penguapan pendingin ruangan. Selain itu, evaporator pada AC juga dapat menyerap kalor atau panas dari dalam ruangan, di mana AC dipasang untuk kemudian masuk ke refrigeran yang akan terjadi pertukaran udara di komponen AC tersebut. Zat cair yang berasal dari pipa kondensor kemudian akan masuk ke dalam evaporator yang akan berubah wujud menjadi gas dingin akibat adanya penguapan. Sahabat, selain ada komponen utama, juga ada komponen yang biasa saya istilahkan yaitu komponen pendukung ya. Nah, seperti komponen pendukung tersebut, akumulator, overload, kapasitor, fan blower, mesin listrik, termistor, atau dan modul ya. Dan nanti akan saya sampaikan di bahasan kali ini ya. Oke. Komponen pendukung yang pertama adalah akumulator ya. Seperti yang ditampilkan di gambar berikut. Komponen AC split akumulator memiliki tugas sebagai tempat penyimpanan sementara untuk refrigeran cair yang memiliki suhu rendah dengan campuran minyak pelumas dari evaporator. Akumulator juga berfungsi untuk mengatur sirkulasi refrigeran, memastikan dapat bergerak keluar masuk melalui saluran di bagian atas akumulator ke saluran hisap kompresor. Selain itu, akumulator juga bertugas untuk memastikan refrigeran tetap dalam bentuk gas agar tidak masuk ke kompresor dalam bentuk cair. Hal ini sangat penting karena refrigeran dalam wujud gas akan lebih mudah disalurkan ke kompresor tanpa merusak komponen internalnya. Komponen pendukung selanjutnya ya adalah overload ya, seperti yang ditampilkan di gambar ini. Ya. Komponen AC split ini memiliki peran yang sangat penting karena merupakan tempat pengamanan untuk motor listrik kompresor ketika beroperasi dalam kondisi
tidak normal. Fungsinya adalah untuk mengatur oleh sensor panas yang terbuat dari kombinasi material logam dan non-logam. Komponen pendukung yang ketiga adalah kapasitor, seperti yang ada di gambar berikut ini ya. Kapasitor adalah komponen yang bertindak sebagai tempat penyimpanan muatan listrik untuk sementara. Biasanya AC split terdiri dari dua kapasitor, yaitu start kapasitor kompresor untuk memulai operasi kompresor dan start kompresor untuk motor bagian outdoor. Jadi, start kapasitor kompresor berfungsi sebagai pendorong awal untuk menggerakkan kompresor. Berkat kapasitor ini, motor kompresor dapat mencapai putaran maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Durasi ini tergantung pada banyaknya muatan listrik yang ada dalam kapasitor. Sementara itu, start kapasitor untuk motor kipas berfungsi sebagai memulai motor bagian luar atau outdoor unit AC. Selanjutnya, komponen pendukung lainnya adalah fan atau blower, ya, seperti yang ada di gambar berikut ini. Sesuai dengan namanya, blower bertempat di dalam ruangan, sedangkan fan bertempat di luar ruangan. Baik blower indoor maupun fan outdoor memiliki peran yang sama, yaitu untuk mensirkulasikan udara, ya. Blower indoor yang berbentuk tabung bertugas menghisap udara dari ruangan. Udara tersebut masuk melalui sirip-sirip evaporator yang akhirnya menyebabkan suhu udara turun dan akan mendinginkan ruangan. Sedangkan fan outdoor yang berbentuk seperti kipas biasanya berfungsi untuk mendinginkan refrigeran dalam kondensor. Meskipun memiliki fungsi serupa, kedua fan tersebut mendapat energi dari mesin listrik yang berbeda. Selanjutnya, komponen pendukung yang kelima adalah motor listrik, ya, seperti yang ada di gambar berikut, ya. Motor listrik ini adalah fungsinya sebagai penggerak daun kipas outdoor maupun indoor. Komponen ini dapat membantu memaksimalkan putaran kipas yang terjadi dalam motor listrik indoor maupun outdoor. Oke, selanjutnya komponen pendukung adalah termistor, ya. Ini berada di indoor, ya. Seperti yang ada di gambar berikut. Termistor merupakan alat yang mengatur temperatur dan berada dalam bagian evaporator. Berkat komponen AC split ini, kinerja kompresor bisa menyesuaikan secara otomatis berdasarkan perubahan suhu yang terdeteksi oleh termistor. Ada dua tipe termistor, satu yang terpasang pada evaporator atau yaitu untuk mendeteksi temperatur ruangan, dan satu lagi yang menempel pada pipa evaporator untuk mendeteksi suhunya. Namun lokasi termistor bisa berbeda sesuai dengan merek AC yang sahabat gunakan. Komponen pendukung yang terakhir atau yang ketujuh yaitu modul, ya, seperti yang ada di gambar berikut. Modul AC juga disebut dengan printed circuit board atau PCB control. Komponen ini berfungsi sebagai pengendali dan pengawas untuk sistem listrik pada seluruh unit AC. Modul AC ini mengandung berbagai elemen elektronik, termasuk integrated circuit atau IC, sensor, trafo, fuse, kapasitor, saklar, relay, dan lain-lain. Setiap komponen memiliki tugas dan fungsi tersendiri, seperti mengendalikan kecepatan blower di unit indoor, menyesuaikan suhu, mengendalikan gerakan swing, menentukan durasi operasional, hingga mengaktifkan dan mematikan AC. Oke sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga
apa yang tadi saya paparkan dan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat kreasi semua. Dan apabila ada salah-salah kata maupun ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan sahabat kreasi yang bisa mengkoreksi dengan menulis di komentar di bawah ini ya. Oh ya, bagi sahabat kreasi yang apabila ada rencana untuk pasang AC atau bongkar AC atau maupun cuci AC atau servis AC atau mungkin ada perbaikan AC, bisa sahabat hubungi kami yaitu di Rumah Kreasi di nomor di bawah ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.